Halo, kembali lagi dengan aku Miftahul Ikhlas. Baik, pada kali ini banyak yang request nih dari teman-teman yang nanya apa sih kelas bedanya antara hukum pidana dan hukum perdata. Karena dari teman-teman tuh masih banyak yang bingung ya dan membedakan ketika melihat suatu kasus apakah kasus itu masuk ranah hukum pidana ataupun masuk ranah hukum perdata. Baik, pada kali ini akan saya bahas tiga perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Langsung aja, cidak. Yang pertama, berdasarkan pengertian dan titik beratnya. Kalau hukum pidana, menurut C.S. Kansil dalam bukunya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu kepentingan umum, yang mana atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang dapat mengakibatkan suatu penderitaan dan kesengsaraan. Nah, dalam hukum pidana biasa disebut sebagai hukum publik karena menitik beratkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Seperti contohnya, ketika A melakukan pencurian di rumah B. Pada kasus ini, A diancam dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencurian. Karena A mencuri di rumah B, kemudian A ditangkap oleh polisi dan dilakukan proses penyidikan, kemudian dimasukkan ke dalam kejaksaan dan diadili di pengadilan. Dalam hal ini, polisi, jaksa, hakim adalah representasi dari pemerintah. Dan kemudian pelaku tidak pidana ini merupakan masyarakat. Ada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam kasus ini bisa disebut sebagai hukum pidana atau hukum publik karena menitik beratkan antara hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke dalam hukum perdata. Kalau hukum perdata, menurut Profesor Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Atau hukum perdata ini biasa disebut sebagai hukum privat, yaitu hukum yang menitik beratkan hubungan antara individu dengan individu. Seperti contohnya nih, A menikah dengan B. Awal tahun hubungan antara A berjalan dengan harmonis. Kemudian 5 tahun kemudian karena banyaknya percekcokan, adanya perselingkuhan, dan hubungan sudah tidak harmonis. Kemudian A memutuskan untuk menceraikan si B. Dalam kasus ini, hubungan hukum antara A dengan B, antara suami dengan istri, tidak ada hubungannya dengan keluarganya, tidak ada hubungannya dengan temannya, tidak ada hubungannya dengan negara. Oleh karena itu, dalam kasus ini masuk ke dalam ranah hukum perdata karena lebih menitik beratkan hubungan antara individu dengan individu. Dalam hal ini adalah antara suami dan istri. Jadi secara singkatnya, titik berat antara hukum pidana dan hukum perdata. Kalau hukum pidana adalah hukum publik atau lebih menitik beratkan terhadap kepentingan umum hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kalau hukum perdata sifatnya adalah privat yang lebih menitik beratkan hubungan antara personal individu dengan individu. Oke, sudah paham ya? Sampai sini paham, kita lanjut perbedaan yang nomor 2. Perbedaan yang kedua berdasarkan pelaksanaannya. Kalau dalam hukum perdata, kasus perdata ini dapat diproses apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang berwajib ataupun pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya. Seperti contohnya nih, dalam kasus utang piutang, A meminjam uang kepada si B. Karena A membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangganya, maka si A meminjam 100 juta kepada B. Nah, si A berjanji akan mengembalikan uangnya selama jatuh tempo 7 hari ke depan. Nah, ternyata ketika sudah jatuh tempo, si A tidak bisa mengembalikan uangnya si B. Dalam kasus perdata, hal ini adalah masuk ke dalam perbuatan malprestasi atau cedera janji. Karena B merasa dirugikan, alhasil pun B mengadukan perbuatan malprestasi si A kepada pengadilan negeri untuk dapat diproses. Nah, dalam kasus ini, berdasarkan pelaksanaannya dalam hukum perdata, B harus melaporkan dulu kepada pengadilan negeri untuk dapat diproses kasus kontestasi si A tadi dan supaya si B mendapatkan haknya kembali, yakni uang 100 juta rupiah. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke dalam pelaksanaan hukum pidana. Dalam hukum pidana terdapat dua titik pelaksanaan. Yang pertama ada delik umum atau biasa disebut sebagai delik biasa. Yang kedua ada delik aduan. Yang pertama tadi adalah delik umum atau biasa disebut delik biasa. Adalah suatu delik yang mana ketika terjadi suatu tindak pidana dan dilakukan penuntutan, tidak perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk bisa dilakukan penuntutan. Seperti contohnya,
A melakukan pembunuhan kepada B. Nah, perbuatan si A ini diancam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah melakukan suatu pembunuhan. Untuk dapat diproses perkara ini, tidak perlu adanya aduan dari keluarganya sebagai pihak yang dirugikan, temannya, ataupun tetangganya. Dalam hal ini ketika polisi mengetahui terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan tadi, maka polisi secara otomatis dapat melakukan proses penuntutan tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan tadi. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke delik aduan. Kalau delik aduan, untuk dapat dilakukan suatu penuntutan, maka pihak yang dirugikan ini wajib untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang untuk dapat dilakukan penuntutan. Misal contohnya nih, A mencemarkan nama baik si B melalui sosmed atau sosial media. Dalam hal ini, perbuatan si A diancam dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 karena telah mencemarkan nama baik si B. Dalam hal ini, B adalah pihak yang dirugikan atas pencemaran nama baik oleh si A. Nah, untuk dapat diproses perkara si A tadi, maka si B selaku pihak yang dirugikan harus melaporkan ataupun mengadukan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat dilakukan proses penuntutan. Nah, oleh karena itu, perbuatan ini masuk ke dalam delik aduan. Untuk dapat diproses, maka pihak yang dirugikan harus mengadukan kepada pihak yang berwenang. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke perbedaan yang nomor 3. Yang ketiga, berdasarkan sanksinya. Kalau dalam hukum pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi dalam hukum pidana itu ada sanksi pokok sama sanksi tambahan. Kalau sanksi pokok itu ada 5, ada hukuman mati. Kalau dalam hukum Indonesia itu ditembak. Kemudian ada pidana penjara. Nah, dalam pidana penjara ini bisa penjara seumur hidup ataupun pidana penjara sementara waktu. Kemudian yang ketiga ada kurungan. Kemudian keempat ada denda, dan kelima adalah pidana tutupan. Dan kemudian selain dari pidana pokok tadi ada pidana tambahan. Dalam hal ini misal adanya pencabutan hak seperti pencabutan dalam hak politik ataupun pencabutan untuk pergi luar negeri. Kemudian ada perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Itu adalah contoh dari sanksi dari hukum pidana. Seperti dalam kasus realnya ya, sebagaimana diatur pasal 362 ya, dalam pencurian, maka seseorang yang telah melakukan pencurian ini diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda. Ini adalah contoh dari sanksi dalam hukum pidana. Berbicara mengenai sanksi dalam hukum perdata, itu didasarkan atas apa yang diminta oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah pihak yang mengadukan, atau biasa disebut sebagai penggugat. Nah, dalam kasus perdata, sanksi yang biasa dijatuhkan adalah sanksi material ataupun sanksi imaterial. Nah, sanksi material ini adalah sanksi yang bisa dihitung secara pasti. Tapi sanksi imaterial ini adalah sanksi yang secara hitung-hitung adalah tidak pasti. Seperti contohnya nih, tadi ya, A meminjam uang kepada B sebesar 100 juta. Dalam hal ini, ketika jangka waktu 7 hari, A tidak bisa mengembalikan. Kemudian B mengadukan kepada majelis hakim. B dalam hal ini meminta di dalam petitumnya uang 100 juta dikembalikan, kemudian karena wirawiri di pengadilan, akomodasi dia minta juga, biaya pengadilan dia minta juga, dan atas modal yang diminta tadi tidak dikembalikan oleh si A, itu seharusnya bisa buat usaha modal dan mendapatkan keuntungan sekian-sekian. Nah, dalam hal ini sanksi materialnya itu adalah uang sebesar 100 juta karena bisa dihitung secara pasti. Nah, sanksi imaterialnya seperti apa? Misal, tadi uangnya bisa digunakan untuk modal dan kemudian keuntungannya bisa sampai 100 juta rupiah juga misal. Itu adalah sanksi imaterialnya. Dan kemudian dalam hukum perdata ini ada tugas hakim untuk mengabulkan permintaan dari penggugat tadi. Apakah sanksi material imaterial tadi dikabulkan atau enggak? Ataupun walaupun dikabulkan pun dikabulkan sebagian misal. Nah, itu adalah sanksi dalam hukum perdata. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, 3 perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Kalau teman-teman mengetahui perbedaan yang lain, bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga dari hasil video ini teman-teman bisa mengerti apa sih bedanya antara hukum pidana dan hukum perdata, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa membedakan apakah kasus itu masuk ke dalam hukum pidana atau hukum perdata. Semoga bermanfaat. Salam keadilan, Viva Justicia.